Shalom semuanya. Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Ibu berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring di masa pandemi ini. Baiklah, kita akan belajar pelajaran agama Kristen, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan kami punya waktu untuk kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adapun materi pelajaran agama Kristen kelas 12 hari ini adalah bab 14 yang berjudul keadilan dalam HAM. Nah, ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan pasal 21 ayat 15 sampai 19. Anak-anak, dari materi pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, hubungan keadilan di HAM. Yang kedua, menjunjung harkat dan martabat manusia. Dan yang ketiga, teladan Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, hubungan keadilan di HAM. Anak-anak, HAM berasal dari Allah sebagai salah satu bukti kedaulatan Allah atas manusia. Tidak ada seorang pun atau lembaga, negara atau agama sekalipun yang berhak mengganggu, gugat atau membatalkan HAM. HAM berlaku secara universal di seluruh belahan dunia dan merupakan pengakuan atas asasi hakikat ciptaan Allah. Sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, manusia secara unik mencerminkan Allah dalam kehidupan yang bermartabat, adil dan benar. HAM diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi HAM merupakan wujud keadilan Allah atas manusia ciptaannya. Nah, anak-anak, perlakuan terhadap HAM sejatinya merupakan respon terhadap Allah Sang Pencipta. Penghargaan terhadap HAM merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, setiap pelanggaran sesungguhnya berhadapan langsung dengan yang empunya hidup manusia. Jika pada masa lampau pelanggaran HAM dapat terjadi karena perbudakan dan diskriminasi. Nah, pada masa kini pelanggaran tersebut dapat terjadi lebih sistemik, yaitu melalui peraturan atau perundang-undang. Nah, disinilah keadilan itu semestinya dinyatakan tanpa mempertimbangkan jumlah secara kuantitas. Berdasarkan HAM, semua orang harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya. HAM tidak akan terwujud tanpa keadilan, sebab semua yang adil tidak akan mengabaikan HAM. Uraian materi yang kedua, menjunjung harkat dan martabat manusia. Anak-anak,
Pemenuhan HAM merupakan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan diberlakukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Bahkan turut memperjuangkan pemenuhannya adalah tindakan keadilan terhadap HAM. Banyak perilaku ketidakadilan terhadap sesama dilakukan bukan tanpa sengaja. Misalnya, pembunuhan berencana atau pemerkosaan, pembiaran terhadap fakir miskin dan anak yatim piatu hingga menderita dan meninggal dunia karena kelaparan. Larangan untuk beribadah, bahkan tidak memaafkan orang lain sehingga ia putus asa dan kehilangan pengharapan. Nah, semua ketidakadilan itu terjadi di sekitar kita. Tanpa disadari, tindakan itu berarti memandang rendah martabat orang lain yang juga memerlukan penghargaan dan pengakuan. Oleh sebab itu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia menjadi cerminan penghargaan terhadap sesama sekaligus menempatkan diri sendiri sebagai manusia bermartabat. Uraian materi yang ketiga, teladan Tuhan Yesus. Gambar dan rupa Allah telah rusak karena dosa kita. Allah dalam kemuliaannya turun menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk memuliakan gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu. Nah, bukan hanya menjadi manusia, Tuhan Yesus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Kelahirannya, kehidupannya, seluruh pelayanannya sampai penderitaan, kematian dan kebangkitannya, semuanya hanya demi manusia, membaharui dan memuliakan gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa. Di dalam Alkitab menceritakan ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus, mereka bertujuan mencoba Yesus. Nah, menurut hukum Yahudi, perbuatan zina selalu dihukum dengan rajam batu. Melakukan hukuman tersebut sesungguhnya bukanlah tindakan yang salah, tetapi Yesus tidak melakukannya, bukan karena dia berkompromi dengan dosa, tetapi karena ada hal yang lebih penting dan utama daripada sekedar hukuman. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 7 mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, anak-anak, melalui ayat ini Yesus hendak menyadarkan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi bahwa tidak ada orang yang lebih suci sehingga orang tersebut berhak menganggap dirinya pantas menghukum orang lain. Memang hukum harus dijalankan, tetapi bukan atas dasar kepantasan seseorang melakukannya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 10. Nah, anak-anak, Yesus tidak menyangkal bahwa perempuan itu telah berbuat dosa, tetapi ia mengembalikan
harga diri, harkat, dan martabatnya sebagai seorang manusia yang juga berhak diperlakukan secara benar. Nah anak-anak, Yesus meneladankan bahwa seseorang harus dapat menghargai martabatnya sendiri sebagai gambar dan rupa Allah yang telah dibaharui. Sebab seseorang yang menghargai hidup pribadinya akan menghargai hidup orang lain juga. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang keadilan dalam HAM. Melalui pelajaran ini kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk menghargai, menghormati harkat dan martabat setiap manusia. Ibu berharap anak-anakku semua dapat melakukan apa yang telah kita pelajari melalui pelajaran ini. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Melalui pelajaran keadilan dalam HAM, mampukan kami untuk dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang, dan mampukan kami untuk dapat menempatkan diri sebagai manusia yang bermartabat. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Yesus, kami akhiri pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tetap ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.